Chapter 9-10. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melewati jalan ini. Fang Han benar-benar tidak pernah berpikir bahwa ibu negara Fang Qingsui hanya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum menerimanya. Namun, ini juga sudah diduga, seperti keadaan dan kekuatanku saat ini, tidak ada alasan baginya untuk menanyakan segala macam pertanyaan. Memang, saat ini Fang Han, terlepas dari apakah itu tubuh atau kekuatan, tidak ada apa-apanya di depan murid sejati sekolah Yuhua. Bahkan dekrit bangsawan dan kekaisaran tidak berharga di mata Fang Qingsui. Jadi sama sekali tidak ada alasan bagi Fang Qingsui untuk mempertanyakan setiap aspek secara menyeluruh. Tentu saja, Fang Qingsui tidak percaya bahwa Fang Han memiliki 9 aperture golden pellet dan peta mata air naga kuning tersembunyi. Jika tidak, dia akan bertanya secara menyeluruh, tidak meninggalkan lubang untuk melarikan diri. Dalam suasana hati yang santai, Fang Han kembali dan pergi tidur. Dia tidur nyenyak, dan dengan harapan untuk masa depan. Dia berharap dalam hatinya bahwa dia akan dapat mengalami sekolah Yuhua dari 10 sekolah abadi yang terkenal. Di hari-hari berikutnya, selain bergegas, lebih tergesa-gesa sebuah prosesi besar orang-orang Fang Clan dan kuda tak henti-hentinya bergerak ke timur, melewati Longyuan, Wuling, Huayang, Taigu, dan Provinsi Jiwu, menempuh perjalanan ribuan li. Setelah sebulan, mereka akhirnya mencapai dasar kelompok pegunungan yang tak terputus. Di depan kami adalah Gunung Abadi Yuhua, fondasi sekolah Yuhua saya, kata Fang Qingsui. Fang Han terjepit di tengah-tengah banyak pelayan, dan melihat ke kejauhan, hanya melihat rantai pegunungan yang tak terputus, masing-masing lurus seperti panah dan menembus langit. Beberapa puncak ditutupi dengan bunga dan istana. Ribuan air terjun zang mengalir turun dari puncak seperti naga giok. Langitnya biru-biru, seperti safir, tanpa awan, matahari bersinar tinggi di langit, memancarkan cahaya yang lembut tapi cerah, tempat itu tidak sedikit terkontaminasi. Di atas puncak-puncak yang menjulang itu terdapat kumpulan pohon pinus yang lebat, cabang-cabang dan daun-daun yang tumbuh seperti naga, memberikan rasa yang abadi. Di ujung paling atas, tersembunyi di antara awan berkabut, ada sebuah kota besar, tampak mengambang di langit, dan membuat orang-orang percaya bahwa mereka telah memasuki dunia abadi. Melirik ke kejauhan, Fang Han dikejutkan oleh kemegahan istana langit. Kejutan di hatinya secara bertahap menggenang dan melewati tubuhnya. Abadi, abadi, ini adalah tempat para dewa. Benar saja, akomodasi 10 sekolah abadi bahkan lebih baik daripada milik kaisar. Impianku saat masih muda adalah menjadi bangsawan kekaisaran Dali, dan memegang posisi kekuasaan. Tapi melihatnya sekarang, sungguh mimpi yang menggelikan. Fang Han menertawakan ketidaktahuannya sendiri. Seperti ini, iring-iringan orang dan kuda tiba di depan Gunung Abadi Yuhua. Teriakan mereka menuju puncak menuju ke langit, satu demi satu. Di mata orang-orang yang terkejut, 7 hingga 8 titik putih di kejauhan tampak seperti panah, pada awalnya seukuran kepalan tangan, tetapi begitu mencapai langit di atas mereka, titik-titik ini telah menjadi burung bangau yang lebih besar dari sapi. Burung bangau ini tidak biasa, kepalanya agak merah. Saat sayapnya terbuka, angin mulai bertiup kencang. Terutama cakarnya yang tampak setajam logam, dan mudah menembus emas dan besi. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa di masing-masing punggung bangau ini ada seorang anak muda yang mengenakan seragam. Saat bangau ini mendarat, angin kencang menjadi lebih ganas, masing-masing kepakan sayap mereka menyebabkan hembusan lain, meniup orang-orang dari kaki dan kuda mereka. Tidak baik. Fang Han awalnya memimpin Tousan Li Snow, tetapi karena pendaratan bangau besar ini, ia ketakutan. Karena itu, ia mulai meringkuk dan mencoba lari dengan sembrono untuk menyelamatkan hidupnya. Hai! Fang Han dengan cepat melompat ke depan, dan menjentikkan lengannya, menahan Tousan Li Snow dengan kuat di tempatnya. Pada saat ini, bangau pendarat itu menyadari bahwa mereka akan menabrak Fang Han dan kudanya. Dai! Kamu manusia lemah telah datang ke Gunung Immortal dan berani berdiri tegak, apakah kamu tidak takut akan hidupmu? Setelah melihat situasi ini, seorang praktisi muda menyilangkan matanya dan mengenai bagian atas kepala bangau yang menyebabkan bangau itu tiba-tiba mencabut dengan cakarnya, dan meraih 1000 li salju. Pada saat yang sama,
Praktisi muda lainnya mengeluarkan cambuk emas gelap panjang dan mengirimkannya ke Fang Han, mencoba menggulingkan Fang Han dengan itu. Fang Han buru-buru mengisap tubuhnya dan berguling-guling di tanah, menghindari cambuk. Namun, untuk kuda yang telah disambar, ia sekarang berada di tanah yang berjuang keras, di punggungnya terdapat lubang berdarah. Setelah itu, 7-8 praktisi muda yang mengendarai bangau itu terbang turun, mendarat di tanah, dan dengan angkuh menyapu mata mereka ke para pelayan seperti dewa yang melihat ke bawah pada manusia. Bangau mereka, yang menjulang tinggi di atas para pelayan seperti raksasa, semakin meningkatkan citra mereka yang kuat dan bergengsi. Kalian sekelompok manusia, mengapa kalian datang ke Gunung Abadi Yuhua? Kalian, kemarilah. Dia menunjuk Fang Han dengan cambuknya, dengan ingin memelototi orang yang berhasil menghindari serangannya. Pada saat ini, suara Fang Qingsue ditransmisikan dari salah satu gerbong. Apakah Anda murid penyambutan kakak senior Jin? Apakah kakak senior Jin mengajari Anda untuk menyambut tamu dengan cara ini? Mendengar suara Fang Qingsue dan melihatnya berjalan keluar dari kereta, warna wajah 7-8 praktisi muda itu berubah, serta nada suara mereka, "Oh, jadi aslinya itu adalah murid sejati yang baru dipromosikan, senior. Kakak Fang, kakak senior, kami benar-benar datang untuk menyambut Anda. Namun, pelayan yang Anda bawa itu terlalu sembrono, dan melanggar aturan Gunung Abadi. Itulah kebenaran kakak senior Jin secara khusus mengajari kami dan meminta kami datang menyambutmu. Namun, para pelayan yang kakak bawa harus mengikuti aturan gunung, dan berhati-hati agar tidak melanggar tabu apapun," kata praktisi muda lainnya. "Mereka masih fana, dan sebenarnya hanya orang-orang dari pengadilan sekolah Yuhua," pikir Fang Han. Status 7-8 praktisi ini tidak sama dengan Fang Qingsue, bahkan belum mencapai alam ilahi. Jika tidak, mereka tidak akan mengendarai bangau tetapi akan menggunakan sihir mereka untuk terbang. Tetapi bahkan jika seperti ini, di dalam hatinya, dia masih terkejut. Mengendarai burung bangau di langit, seberapa bebas dan bebas yang dirasakan seseorang. Namun Fang Han tidak akan pernah terbiasa berada tinggi di atas dan memandang rendah orang seperti semut. Ya, 7-8 praktisi ini, perilaku mereka sangat mirip dengan Juling Hen Fang Tong. Mungkin mereka juga praktisi tingkat ke-7-8 alam fana, mencoba yang terbaik untuk memasuki alam ilahi dan menjadi di atas semua orang. Diam-diam mengamati praktisi ini dan mengamati tingkah laku mereka, Fang Han menebak level mereka. "Orang-orangku, kapan giliranmu untuk mengajari mereka?" Fang Qingsue mengerutkan alisnya. Tidak ada yang tahu apakah dia marah, atau hanya kesal. "Sepertinya kakak senior Jin tidak menyukai kenyataan bahwa aku telah dipromosikan menjadi murid sejati. Karena kakak senior Fang tidak menerima penyambutan kami, maka kami akan pergi, dan kakak senior dapat membawa rombongannya ke atas gunung. Kami telah memenuhi kewajiban kami." Pioner memegang cambuk segera melirik yang lain, dan naik ke bangau, siap terbang. Fang Qingsue tertawa dingin, menyemburkan dua kata ini, "Tunggu. Kalian tiba-tiba menaiki bangau kalian, menghentikan orang-orangku dan melukai kudaku, dan sekarang kalian ingin pergi begitu saja. Apa, kakak senior Fang, apakah Anda ingin kami memberikan kompensasi?" Mereka hanya manusia biasa. Wajah mereka sedikit berubah warna. "Saya tidak peduli apakah mereka manusia atau bukan. Mereka semua adalah milik Fang Qingsue, dan dengan melukai mereka, Anda telah menantang saya. Jadi, tidak ada yang tersisa untuk saya katakan kecuali Anda membayar saya dengan uang Anda." Hidup. Fang Qingsue berdiri, tubuhnya menjadi sua, dan dia berdiri tergantung di udara. Udara di sekitar tubuhnya berputar, pakaian putihnya berkibar, dalam 3 zang tubuhnya lampu listrik ungu melepaskan percikan api. Aura arogan, namun tidak profan, dipancarkan dari tubuhnya. Pada saat ini, Fang Han merasa bahwa Fang Qingsue seperti pedang berharga yang sangat tajam, tegak, dan merobek ruang di sekitarnya. Mengangkat ibu jarinya, pisau petir yin ungu menyapu secara horizontal melintasi langit, menelan semua yang dilaluinya, melonjak seperti matahari dan bulan, arus besar melewati udara, memenggal semua yang ada di jalurnya. Di sana-sini,
Praktisi yang memegang cambuk dipukul oleh pisau petir Yin ungu, dan mengeluarkan jeritan yang mengental, terbakar di tempat. Bangau di bawahnya merasakan bahaya, menghindari serangan itu, dan membuka sayapnya dan mulai terbang menjauh. Namun, Fang Qingsui melepaskan pisau petir lain, dan membunuhnya, menyebabkan mayatnya jatuh dari langit. Satu orang dan satu bangau tewas dalam sekejap. Tidak baik. Murid-murid lain tidak menyangka Fang Qingsui benar-benar membunuh seseorang di depan Gunung Abadi Yuhua, terutama seseorang dari sekolah yang sama. Mereka semua merasakan bahaya, dan buru-buru melompat ke atas bangau mereka dan terbang. Fang Qingsui, kamu berani membunuh kami. Apakah kamu tidak takut pada hukum? Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada kakak senior Jin apa yang terjadi di sini? Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada tetua Tianxing apa yang terjadi di sini? Teriak seorang murid. Seorang murid sejati dianggap sebagai instruktur, dan memiliki hak untuk membunuh. Kalian menghina martabatku? Jika aku tidak membunuhmu, bukankah aku akan kehilangan harga diriku sebagai murid sejati? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Kakak seniormu Jin karena mengirimmu keluar. Murid yang lebih muda akan bereinkarnasi, mungkin matanya akan lebih cerah sekarang. Di tengah pembicaraannya, dia tetap pingsan, dan mengangkat 7 jari lagi, melepaskan 7 baris kilat, yang seperti naga, menyapu langit menuju ke 7 murid dan burung bangau lainnya. Berhenti. Pada saat ini, tiba-tiba, dari gunung di kejauhan, teriakan diikuti oleh bayangan giok bergegas. Bayangan giok ini adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian berwarna giok, sangat tampan, alisnya seperti pedang. Dia terbang dalam sekejap. Sebuah mata, jarak puluhan li tertutup dalam sekejap. Berdiri di udara, dia menembakkan 7 api hijau giok yang lebat. Setelah bertemu kilat Fang Qingsui, keduanya bentrok, dan kemudian menghilang. Kakak Fang, jika itu bisa dibicarakan, mengapa kamu mencoba membunuh? Dalam sekejap, pria ini telah menyelamatkan 7 orang lainnya, dan melayang di udara. Jin Sitai. Jika aku, Fang Qingsui, ingin membunuh orang, mengapa mengirimkan api giokmu untuk melindungi mereka? Fang Qingsui tidak berhenti, pisau di tangannya berubah saat kilat ungu berkumpul, menjadi lebih kuat 1000 level, dan sekali lagi menembakkannya. Pada saat yang sama, dia naik ke udara, dan dengan kecepatan kilat, sekali lagi mencoba membunuh. Laki-laki bernama Jin Sitai ini benar-benar belum pernah mengalami kekuatan Fang Qingsui, dan api gioknya tidak dapat bertahan tepat waktu, memungkinkan kilat ungu melewatinya. Ketujuh suara ini diikuti oleh 7 orang bangau mereka terbakar dan jatuh ke tanah. Mereka semua telah mati. Kamu. Jin Sitai menjadi marah. Apa? Jin Sitai? Meskipun kamu juga seorang murid sejati dari sekolah Yuhua, tetapi berdasarkan pemahamanmu, sementara kamu dapat menggunakan mana yang tidak terlihat, kamu baru saja berlatih ke tingkat kedua dari alam ilahi dan masih jauh dari menggunakan sihir, kata Fang Qingsui acuh tak acuh dengan sikap santai. Jika kamu tidak puas denganku, datanglah ke istana Yuhua, panggung Tianxing. Aku akan selalu menunggumu. Pada tingkat pertama dari alam ilahi, tingkat mana seseorang tidak terlihat. Pada tingkat kedua, tingkat pemahaman, seseorang mengambil mana yang tidak terlihat, dan memurnikannya menjadi sihir yang terlihat. Oleh karena itu disebut tingkat pemahaman karena seseorang mengambil mana yang tidak terlihat. Mana dan menyempurnakannya menjadi sihir sungguhan. Panggung Tianxing. Setelah mendengar 3 kata ini, warna wajah Jin Sitai berubah. Untuk murid sejati, masalah kebencian bisa diperebutkan di panggung ini, tahap hidup dan mati. Di panggung Tianxing, setiap murid sejati bisa naik, tetapi hanya satu yang bisa turun kembali. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fang Qingsui akan begitu sombong. Saya akan melaporkan masalah ini kepada penatua yang bertanggung jawab atas aturan gerbang. Jin Sitai pergi dengan marah. Meninggalkan mayat 8 murid dan 8 bangau yang tersisa di tanah, Fang Qingsui naik kereta. Definisi sombong, definisi tirani. Itu dia. Keangkuhan langit dan bumi, segala sesuatu yang lain dianggap tidak berharga. Murid sejati sekolah Yuhua, mereka benar-benar tidak biasa. Kali ini, saya akhirnya mengalami Fang Qingsui.
Kekuatan sejati Guru Bai Hai Chen, saya khawatir dia tidak semudah yang Anda kira. Setelah menyaksikan adegan itu, Fang Han benar-benar terkejut oleh temperamen Fang Qingsui, merenungkan dalam hatinya bagaimana dia akan membunuhnya sesuai perintah Bai Hai Chen, dan takut akan masa depan yang dapat diperkirakan. Akan selalu ada hari di mana saya juga akan memiliki kekuatan besar ini, dan bisa menjadi sombong seperti langit dan bumi. Di atas puncak Seribu Zhang, pinus pucat dan cemara zamrud tumbuh di mana-mana, air terjun mengalir ke mata air, satu demi satu istana. Menjulang di sisi gunung, di antara dua puncak, di puncak-puncak yang tinggi, adalah reservoir yang diisi dengan riak, air hijau giok. Bamau, rok bersayap besi besar dengan mahkota emas, rusa putih, harimau putih, kelinci giok, dan burung merak. Semua jenis burung roh dan binatang roh berjalan di sekitar sini. Ladang obat lingzi dan ginseng yang tak terhitung jumlahnya diatur di sini, menghasilkan puluhan ribu obat spiritual. Istana Petir Ungu. 3 kata besar ini, terukir di puncaknya, menjadi tanda pintu masuk ke istana. Ini adalah puncak penting dari Gunung Abadi Yuhua, Istana Petir Ungu. Setelah Fang Qingsui dipromosikan menjadi murid sejati, sekolah Yuhua menghadiahinya dengan istana ini untuk melambangkan status sosialnya. Pada saat ini, Fang Qingsui sedang duduk di singgasana, Istana Petir Ungu, dan mengamati 800-900 pelayan di bawahnya. Sedikit mengernyitkan alisnya, meskipun Istana Petir Ungu ini adalah milikku, aku harus fokus hanya pada pelatihan, dan akan sering menjalani pelatihan tertutup saat saya akan melakukannya. Apakah itu 1 atau 6 bulan, saya tidak akan punya waktu untuk mengatur urusan perkebunan. Jadi, saya akan memilih beberapa pelayan yang dapat diandalkan dari banyak yang mengurus perkebunan. Fang Han, saya mendengar dari King Wei bahwa Anda sangat pandai dalam membiakkan kuda, jadi ambillah 250 pelayan. Anda akan bertanggung jawab untuk memelihara burung bamau, harimau putih, dan binatang buas lainnya. Ini adalah tablet penjinak roh. Ambil kartu ini, beri setetes darah di atasnya, dan kemudian semua binatang roh itu akan mendengarkanmu. Pilih orang-orangmu. Di tengah pembicaraan, cahaya berwarna merah terbang ke arah Fang Han. Menggenggam tablet giok di tangannya, Fang Han mengamati bahwa itu seukuran telapak tangannya. Di permukaannya ada berbagai ukiran binatang mini. Ukiran ini tampak begitu nyata seolah-olah jiwa binatang telah disegel di tablet batu giok. Memikirkan bahwa saya baik-baik saja dengan ibu negara dan bahwa saya akan beralih dari peternak kuda menjadi kepala pelayan, yang bertanggung jawab atas 250 orang. Posisi saya perlahan naik. Awalnya di klan Fang, tidak mungkin Fang Han tiba-tiba dipromosikan dari peternak kuda menjadi kepala pelayan karena aturan klan yang ketat yang merinci hadiah dan hukuman. Juga, mengingat kompleksitas hubungan dan pencapaian Fang Han, benar-benar ada tidak mungkin baginya untuk dipromosikan ke posisi yang begitu tinggi. Namun, Istana Petir Ungu, sekolah Yuhua berbeda karena Fang Qingsui harus menjalani pelatihan pintu tertutup dan tidak memiliki cara baginya untuk mengelola urusan perkebunan. Jadi, dia langsung menunjuk Fang Han, membuat pengecualian. Apa yang sedang terjadi? Pelayan muda yang rendah itu benar-benar berhasil memanjat di depan kita. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mengapa ibu negara memilihnya sebagai peternak kepala roh binatang? Saat perintah Fang Qingsui diturunkan, semua pelayan di halaman mulai berbicara, semua wajah mereka menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang sama. Terutama pelayan yang lebih cakap dan kuat, mata mereka memancarkan cahaya yang sangat ganas, seperti jika mereka akan memakan Fang Han. Segelintir pelayan yang lebih cakap itu semuanya adalah pelayan dengan pangkat tinggi di klan Fang, pengumpul uang sewa. Setiap musim gugur, mereka akan memimpin ribuan pelayan ke pedesaan untuk mengumpulkan uang sewa. Menakjubkan dan berkuasa, bahkan kepala kota harus menyambut mereka. Para pelayan ini datang bersama Fang Qingsui ke Gunung Abadi Yuhua dengan harapan mendapatkan keuntungan dan menempati posisi yang kosong. Dibandingkan dengan klan Fang, Istana Petir Ungu memiliki manfaat yang jauh lebih baik. Namun, salah satu pos kosong itu telah diambil oleh Fang Han, menyebabkan beberapa orang bahkan berpikir untuk membunuh. Meskipun demikian, mereka takut menyebabkan gangguan. Di klan Fang,
Mereka semua memiliki koneksi, dan tidak akan kesulitan membuat Fang Han kesulitan. Tetapi di sini, kata-kata Fang Qingsui adalah hukum, seperti yang tercetak di benak mereka oleh Fang. Pertunjukan kekuatan Qingsui dengan membunuh 8 murid dan burung bangau sebelumnya. Setelah adegan itu, siapa yang waras akan menyebabkan gangguan. Fang Qingsui tidak peduli dengan bisikan. Saat dia melihatnya, yang paling penting adalah pelatihan, pelatihan, dan pelatihan. Adapun hal-hal sepele ini, mereka tidak mengganggunya. Adapun murid-murid klan Fang yang datang, mereka bersama nona kedua Fang Qingwei, tidak berada di halaman, karena mereka adalah murid luar, mereka sudah masuk lebih dalam ke gunung untuk belajar. Murid-murid sekolah Yuhua dibagi menjadi murid luar, murid dalam, dan murid sejati. Setelah itu mereka akan menjadi bagian dari Dewan Hukuman, lalu seorang penatua atau penjaga gerbang, sebelum akhirnya menjadi seorang guru. Fang Han dan para pelayan lainnya sebenarnya bukan orang-orang dari sekolah Yuhua. Murid pelataran luar akan bertarung satu sama lain untuk mencoba dan menjadi murid pelataran dalam, dan murid pelataran dalam akan bertarung satu sama lain untuk mencoba dan menjadi murid sejati. Murid sejati akan berjuang untuk menjadi penatua istana. Sesepuh akan berjuang untuk mendapatkan posisi guru yang bergengsi. Dari murid, yang dengan status tertinggi adalah murid sejati. Setiap murid sejati memiliki puncaknya sendiri, status mereka sangat bergengsi. Beberapa murid sejati bahkan sebanding dengan yang lebih tua, tetapi tidak memiliki pencapaian yang cukup untuk mendapatkan promosi. Orang-orang yang telah dibunuh Fang Qingsui sebelumnya hanyalah murid pelataran luar yang termasuk dalam puncak lain, puncak api giok. Murid sejati puncak api giok adalah Jin Si Tai. Dengan membunuh mereka barusan, Fang Qingsui menunjukkan kekuatannya. Sebagai murid sejati yang baru dipromosikan, banyak orang menolak untuk menerimanya, dan jika dia menelan hinaan, pandangan mereka tidak akan berubah. Dengan memamerkan kekuatan tiraninya, dia memantapkan dirinya sebagai murid sejati. Meskipun akan ada beberapa masalah nanti, Fang Qingsui percaya pada dirinya sendiri untuk bertahan. Tablet penjinak roh ini, setelah terikat oleh darah, akan memungkinkan saya untuk mengendalikan burung bangau dan harimau putih. Saya harus merasakan perasaan terbang di langit dengan burung bangau. Namun, pertama-tama mari kita pilih 250 pelayan di bawah saya. Untuk memiliki 250 pelayan mematuhi saya, tidak buruk, tidak buruk. Fang Qingsui menutup gerbang istana utama dan mulai berlatih. Fang Han segera membelai tablet penjinak roh, berpikir untuk mengikatnya dan kemudian akan mencari bangau untuk membawanya ke langit. Itu adalah sesuatu yang semua orang ingin alami, terbang. Pada saat itu, ketika dia hendak memilih pelayan, tiba-tiba seseorang memanggil dan berkata, "Pendek, bawakan saya tablet penjinak roh." Sebuah kekek datang dari belakang Fang Han. Dengan tergesa-gesa berbalik, Fang Han melihat seorang pria parubaya berwajah sempit mengenakan pakaian sutra. Di tengah tawa pria itu, dia berjalan menuju Fang Han. Tulang-tulangnya membuat suara retak, seolah-olah itu adalah harimau melawan kelinci. Pada saat ini, Fang Men dan Fang Suo hanya memegang tangan mereka dan menonton, bersyukur atas keberuntungan mereka. "Fang Lai, apa yang kamu inginkan?" tanya Fang Han. Ketika pria parubaya itu memaksa, Fang Han menyadari bahwa dia adalah pelayan yang sangat tinggi di klan Fang bernama Fang Lai, dan kepala pengawal. Fakta bahwa pekerjaan penjinak binatang roh tidak diberikan kepadanya membuatnya sangat tidak puas. Posisi asli Fang Lai di klan Fang adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Fang Han. Bahkan beberapa murid klan Fang harus memperlakukannya dengan hormat. "Aku ingin kamu menyerahkan tablet penjinak roh kepadaku, dan menjadi bawahanku." "Apa? Kamu tidak mau?" Melihat tindakan Fang Han, wajah Fang Lai menjadi lebih dingin. Ini diperintahkan oleh ibu negara. Fang Han menjilat bibirnya. Bahkan jika itu diinstruksikan oleh ibu negara, apakah Anda percaya bahwa Anda, seorang pelayan berstatus rendah, akan dapat mengarahkan orang lain? Dari orang-orang di halaman ini, siapa yang berstatus di Fang? Rumah besar yang tidak lebih tinggi dari milikmu. Tunjuk mereka untukku kan? Lihat apakah mereka mendengarkanmu. Fang Dafu, anak muda ini ingin kamu bekerja di bawahnya, apakah kamu setuju atau tidak? Pada saat ini, Fang Men berkomentar.
Meskipun Fang Qingsue memberinya pekerjaan yang nyaman sebagai kepala berkebun dan memelihara ladang, dia masih tidak bisa memandang Fang Han yang tiba-tiba dipromosikan sejauh ini. Dari tengah para pelayan, jawab Fang Dafu. Berhenti bercanda, seorang peternak kuda rendahan, dan dia ingin mengajariku. Tangannya bahkan belum sepenuhnya tumbuh, pulanglah dan minum susu ibumu selama 2 tahun lagi. Fang Dafu adalah seorang pria parubaya dengan wajah berminyak yang telah menjadi punggawa di klan Fang. Jawabannya membawa tawa parau saat dia memandang Fang Han dengan jijik. Anak muda, kekuatan apa yang kamu miliki agar cukup cocok untuk menjadi penjinak binatang roh kepala? Tanya yang lain. Aroma susu ibunya belum hilang, tapi dia ingin menyuruhku berkeliling. Senior Lai, beri dia pelajaran. Beritahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya, ejek yang lain. Anak muda, ingat, di rumah Fang, kamu adalah pelayan yang paling rendah, dan tidak ada cara bagimu untuk memanjat. Hari ini, aku hanya akan mematahkan tulang untuk memberimu pelajaran. Di masa depan, ibu negara tidak akan mengatur agar seorang anak menjadi kepala, karena kita akan menjadi pengambil keputusan. Fang Lai tertawa lagi. Ya, punggawa ini dulu memiliki julukan, tangan yang patah tulang. Sudah lama sekali saya tidak mematahkan tulang seseorang, dan tangan saya mulai gatal. Benarkah? Karena aku tidak punya gengsi, aku mungkin juga mengambil milikmu. Fang Han menyelipkan tablet di dadanya, dan melangkah maju, sua. 7 langkah menjadi 1, langkah 7 bintang. Muncul di tanah adalah 7 jejak kaki. Fang Han melintas, melewati orang-orang, dan muncul di depan Fang Lai. Setelah itu, kakinya meledak, hanya menyisakan bayangan, tendangan biduk. Di rumah besar Fang, Fang Han takut menunjukkan tendangan biduk, tapi di sini, itu berbeda, karena Fang Qingsue jelas tidak menonton. Jadi, untuk menakuti pelayan lain, dia melakukan apa yang dia inginkan. Tendangan itu menciptakan angin kencang yang menyebabkan jeritan merobek hati. Tidak baik. Tangan patah tulang Fang Lai hendak bergerak, tetapi pada saat itu, di depan matanya, Fang Han muncul. Terkejut, Fang Lai mengulurkan tangan, 13 tangan patah tulang. Dengan tergesa-gesa, dia mengulurkan tangan untuk mencoba dan memblokir tendangan Fang Han. Namun, kekuatan Fang Han jauh lebih kuat daripada miliknya. Tendangannya menembus bloknya dan mendaratkan 5 tendangan berturut-turut di tubuh Fang Lai. Tubuh besar Fang Lai ditendang terbang seperti karung pasir sebelum jatuh ke tanah, menyemprotkan darah kemana-mana, mulutnya berbusa darah seperti ikan. Kamu baru saja berlatih ke tingkat keempat dari alam fana, tapi kamu masih berani berdiri di depanku. Setelah menendang Fang Lai terbang dengan tendangan biduknya, Fang Han mulai tertawa. Semua orang terkejut. Orang-orang di halaman, termasuk Fang Men, Fang Suo, dan pelayan lain yang lebih tinggi semua benar-benar terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa pelayan peternakan kuda kecil akan mampu menendang kepala punggawa terbang. Fang Dafu, baru saja kau ingin aku pulang. Dafu, dan menjambak rambutnya. Fang Han sudah berlatih ke tingkat kelima dari alam fana dan dia memiliki kekuatan dari 9 aperture Golden Pellet. Bahkan jika lawan berada di level yang sama dengannya, kekuatan tubuh mereka tidak akan meskipun dia tidak memiliki pengalaman bertarung, dia memiliki hati yang kejam. Bagaimana mungkin Fang Dafu dianggap sebagai lawannya? Fang Dafu mengeluarkan beberapa jeritan dingin, kulit kepalanya hampir dicabut oleh Fang Han, berjuang untuk membebaskan diri. Bajingan! Dia berteriak dari mulutnya. Apa? Fang Han dengan keras melemparkan Fang Dafu ke tanah, dan menggunakan kakinya dengan keras menginjak langsung ke wajah Fang Dafu. Kerumunan dapat melihat bahwa wajah Fang Dafu akan diinjak rata saat darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Fang Han menginjak sekali lagi, kali ini di tangan Fang Dafu, membuatnya berderit gesi-gesi. Adegan menyedihkan ini mengejutkan semua orang. Kalian semua tidak mengira bahwa saya akan memiliki kekuatan ini. Fang Men, Anda mengira saya memiliki ambisi orang kecil, dan Anda benar. Saya orang kecil. Lao Zi memiliki ambisi orang kecil. Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu juga akan berakhir seperti ini. Di tengah pembicaraannya, Fang Han menginjak sekali lagi,
mematahkan tangan Fang Dafu yang lain. Jika kamu berani mengejekku, aku akan mematahkan tangan dan kakimu.